Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini saya mau bagi-bagi lagi cerita tentang sensasi. Jadi dalam berzikir nafas itu kita sering merasakan berbagai sensasi-sensasi kejiwaan, sensasi jiwa, atau sensasi batin, atau sensasi rohani. Jadi dalam berzikir nafas itu banyak teman-teman yang mereka ketika berzikir nafas merasakan kok pengalaman ini seperti pengalaman yang membuat kita bertanya-tanya, ini maknanya apa, itu maknanya apa. Jadi apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasa adalah itu sebuah proses. Kenapa saya bilang sebuah proses? Contohnya saja ketika kita melakukan suatu perjalanan dari rumah, kita mau pergi ke pasar. Dalam perjalanan itu pasti ada proses atau yang kita pandang. Kita melihat pemandangan ini, kita melihat pemandangan itu, kita menjumpai suatu kejadian tertentu, kita mendengar sesuatu yang belum pernah kita dengar, macam-macam. Jadi yang sangat sering itu bagi pelaku DN itu adalah suara-suara di kepala. Nah, di dalam kita ber-DN, dalam kita berzikir nafas, ada suatu pengalaman yang membuat mungkin teman-teman juga pernah mengalami. Ketika kita ber-DN itu banyak sekali suara di dalam kepala. Seperti ada yang membisiki ini, ada yang membisiki itu, seperti ada suara orang ngobrol. Kadang sampai seperti berada di atas, di tengah pasar. Nah, saking ramainya. Dari mana suara itu? Terkadang ada suara kuping ini seperti berdengung, kita mendengar dengungan dari jarak jauh, nging, berdengung, macam-macam. Jadi ya kalau kita tidak mendapatkan fenomena atau pengalaman seperti itu, berarti bagus. Nah, jadi jangan dicari. Apabila teman-teman pertanyaan, kok saya nggak seperti itu ya, kok saya nggak seperti yang lainnya ya, mereka kok mempunyai pengalaman yang luar biasa, saya kok nggak ngerasa apa-apa. Itu sebenarnya itulah fokus, itulah yang namanya kesadaran kita itu tidak lagi kepada yang lain-lain, kesadaran kita kepada Allah. Ketika kita berjalan, kita mau ke pasar naik sepeda motor, tujuan kita hanya pasar. Niat kita, hati kita, yang kita pikirkan hanya pasar. Aku ingin ke pasar. Ketika kita melihat pemandangan di sekitar, kita nggak tergoda. Kita tidak istilahnya mampir-mampir. Nah, jadi itu yang dibilang lurus. Itulah orang yang lurus. Jadi mereka tidak lagi terpengaruh dengan sensasi-sensasi. Jadi menurut saya sangat bagus orang yang nggak melihat apa-apa ketimbang yang melihat. Nah, jadi yang melihat ini apakah tidak bagus? Bagus juga, bukan yang nggak bagus. Orang yang melihat berarti dia berjalan. Nah, jadi ada dua versi ini, orang yang tadi yang tidak melihat. Orang yang melihat berarti dia sudah berjalan, sehingga dia melihat pemandangan. Terkadang merasa di alam yang luas, macam-macam. Merasa kok saya ini kayak di Bima Sakti, ya kan, aneh-aneh aja kan. Malah ada seorang teman yang cerita ke saya sampai ke Mesir katanya. Aduh, itu sudah sedikit lagi Mekah, saya ingin ke Mekah tapi nggak bisa. Nah, jadi sebenarnya bukan itu tujuan. Tujuan dalam ber-DN kita harus luruskan, harus bertemu kepada Allah yang tidak diserupakan dengan apa. Rasakan Allah yang dekat. Jadi ketika kita itu ber-DN, jasad ini sudah hilang kesadaran,
kita akan masuk pada jiwa. Jadi yang dikatakan jiwa, batin, rohani, nafs, diri, itu sama. Itu sama. Jadi ketika kita masuk kepada diri yang sebenar diri, di situ kita sudah masuk ke wilayah gaib. Nah, jadi yang kita dengar, kita rasa, kita pandang, itu adalah suatu fenomena gaib. Nah, makanya ada teman-teman yang sharing ke saya, kadang melihat sesuatu yang sangat menakjubkan. Kalau dengan mata kasar nggak bisa melihat, dengan pandangan jasmani, jasad ini nggak bisa melihat. Tetapi ketika berdehen, mereka melihat sesuatu. Ya, tapi itu jangan terlena. Itu hanya proses dalam perjalanan kita mendekat kepada Allah. Jangan terlena. Karena kalau terlena nanti kita itu nggak berjalan. Kita berhenti di situ. Contohnya saya ke alam tenang. Nah, ini ada satu, dan namanya orang berzikir itu pasti akan mendapatkan ketenangan. Jadi ketenangan itu apabila sudah masuk kepada jiwa, sehingga kita tidak lagi berpikir, tidak lagi berangan-angan, tidak lagi merasa-rasa, hanya ketenangan. Nah, ketika kita masuk ke wilayah ketenangan itu, apakah kita terlena di situ ataukah kita meneruskan perjalanan? Jadi sangat banyak yang terjebak terlena. Nah, sehingga sadar Allahnya itu lepas. Kalau sadar Allah sudah lepas, terlena, terlalu tenang, terlalu nyaman, berarti kita nggak jalan lagi. Padahal perjalanan ke Allah itu tiada kata sampai, berlapis-lapis. Nah, jadi nggak ada yang dibilang saya sudah sampai, nggak ada. Semakin ditembus ada lagi, ditembus lagi ada lagi. Jadi itu harus, namanya yang penting prosesnya, perjalanan mendekat. Kita rasa kita sudah dekat, tetapi ada lagi yang lebih dekat. Nah, itulah terus menerus kita itu kesadaran kita ke Allah, menuju Allah, berjalan, jangan berhenti. Nah, jadi kalau yang tadi itu masuk ke wilayah tenang, sudah terlalu tenang, nyaman, akhirnya apa? Tertidur. Nah, ini sangat banyak yang terjadi. Sudah tenang, dia dalam berdeen, nyaman, anteng aja ya kan, akhirnya tertidur, hilang kesadaran. Jadi seharusnya yang tertidur itu jasad aja, jiwa kita, nafs kita jangan ikut-ikutan tidur. Harus aktif, harus sadar, harus terjaga, harus fokus ke Allah. Nah, jadi di situ yang tergantung dari niat kita. Dalam berdeen itu niat kita apa? Niat kita mau cari kesaktian atau mau mendekat kepada Allah. Nah, jadi sini banyak yang salah tujuan sih. Niatnya ingin sakti, ingin terbuka cakra, ingin aktif indera keenamnya, macam-macam. Itu kalau sudah seperti itu pasti DN-nya nggak ada manfaat bagi dia, karena niatnya sudah salah. Jadi kita itu harus lurus. Niat kita ke Allah itu, ya Allah, aku ingin mendekat kepadamu. Nggak ada niat yang lain. Jangan merasa ingin sakti, ingin ini, ingin itu, nggak ada. Bahkan apabila kita sudah mencapai surga, jadi apabila kita itu mendapatkan fenomena, waduh ini kok indah sekali, apakah ini namanya surga, seolah-olah kita di surga. Kalau orang yang benar-benar sadar Allah, itu pun dia tinggalkan. Ya Allah, bukan ini yang aku inginkan. Yang aku inginkan mendekat padamu ya Allah. Surga ditinggalkan. Jadi tujuan kita apa? Jangan kita itu terpesongkan atau salah jalur. Jadi dalam berdaya itu nggak ada cari sakti, nggak ada cari ini cari itu. Ketenangan aja kita harus tinggalkan, bukan cari tenang dalam berdaya, harus kita tinggalkan. Jadi ketika kita itu merasakan kok banyak suara,
itu suara dari mana? Ya kalau menurut saya, saya juga masih belajar. Saya juga nggak paham yang istilah yang goib-goib, saya nggak paham. Jadi saya juga masih belajar. Ya menurut saya suara itu adalah dari pikiran kita sendiri. Pikiran kita yang bercerita, pikiran kita yang berbicara. Nah kalau kita sudah terbiasa mendengar suara itu, berarti kita akan peka pada bisikan-bisikan nafsu. Nah, yang selama ini kita selalu berbuat salah, berbuat dosa, kita mengikuti nafsu karena kita nggak mendengar suara itu. Nah jadi kalau yang orang yang sudah mendengar itu, berarti dia sudah peka. Cuman jangan takut, kok ada suara ini, kok ada suara itu, jangan takut. Kita ke Allah, ngapain takut? Jadi ada satu teman itu, dia bercerita sama saya ketika dia berzikir nafas, jasadnya ambruk, jatuh kayak orang pingsan, tetapi di dalam dirinya sadar. Ketika di dalam dirinya sadar, dia mau bergerak nggak bisa bergerak lagi. Terus dia mendengar zikir yang berzikir dengan sendirinya, Allah, Allah, Allah. Tetapi bukan dirinya lagi yang berzikir. Suara dari mana itu? Nah, situ dia kaget, ketakutan dia. Nah, jadi menurut saya itu jangan takut. Apabila kita sudah bisa mendengar suara nafas yang berzikir dengan sendirinya, Allah, sebenarnya kita itu harus mencari, harus mendekat. Allah itu yang mana? Contohnya ada kawan saya mencari si Tony, mencari si Baso misalnya. Jadi di Baso yang mana orangnya? Saya bilang itu Baso. Nah, seharusnya begitu juga kita dalam berdaya. Ketika kita mendengar Allah, kita sebenarnya ditunjukkan itu Allah, itu Allah, dia Allah, dia Allah. Nah, kita cari, kita mendekat. Kesadaran kita jangan pada suara itu, kesadaran kita harus kepada Allah. Kita ditunjukkan. Nah, jadi banyaklah fenomena-fenomena yang pengalaman teman-teman itu ya macam-macam, tergantung pelajaran Allah. Jadi apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasa, apapun yang kita lihat, selalulah berprasangka baik pada Allah. Kenapa saya bilang berprasangka baik? Karena kalau kita berprasangka buruk jadi takut nanti. Kenapa saya bilang takut? Ketika kita berdaya nampak sesuatu sosok atau pemandangan yang aneh-aneh, nanti kita kira, wah jangan saya sesat ini, kok saya melihat ini, kok saya melihat itu. Jangan, sebenarnya kita itu sudah masuk pada jiwa, sudah masuk kepada wilayah yang goib, sehingga kita bisa melihat yang goib juga. Allah itu maha goib. Mana bisa kita melihat Allah dengan pandangan jasad ini? Jadi ketika kita sudah bisa masuk pada jiwa, maka Allah itu tidak lagi dibilang goib. Allah itu zahir, Allah itu tampak. Tampaknya seperti apa? Ya dengan kesadaran. Gak bisa kita umpamakan Allah bentuknya begini, bentuknya begitu. Tidak. Dengan kesadaran jiwa kita ini menyaksikan bahwa itu Allah memang. Nah, itulah yang dibilang penyaksian la ilaha illallah. Itu dibilang ilmu syahada. Nah, jadi harus sampai seperti itu. Kita latih terus berzikir nafas sampai menyaksikan Allah. Jadi yang dibilang sadar Allah ini bukan sebatas sebutan kata sadar Allah, ini dalam maknanya. Ini sadar Allah ini. Bagaimana kita menyebut Allah sampai kita menyaksikan Allah, sampai kita berhadapan sama Allah, berisan kepada Allah. Nah, jadi itu harus dilatih. Semua itu perlu latihan. Ini kalau kita itu sudah peka, sudah terlatih, nanti kita itu akan paham ilham Allah pada diri kita. Paham kita. Jadi apapun sensasi, fenomena dalam berzikir nafas,
jangan takut. Jadi kalau kita mengalami suatu pengalaman ini, pengalaman itu, ya sharing lah ke teman-teman, sharing ke teman-teman, kepada sahabat-sahabat DN yang lain di grup WhatsApp, agar kita tuh, oh saya sudah begini, oh saya sudah begitu, agar kita tuh yakin. Nanti salah tafsir akhirnya takut, udah takut akhirnya DN-nya dihentikan, kan rugi. Padahal Allah memberi karunia kepada kita, tapi kita salah tafsir. Atau kita bilang, wah jangan-jangan setan ini, jangan-jangan yang saya lihat ini saya sesat. Nah itu kacau tuh. Ke Allah kok sesat? Yang bikin sesat itu apabila kita niatnya bukan ke Allah. Kalau niat kita benar-benar ke Allah, Allah akan hadir. Jadi sensasi-sensasi dalam berzikir nafas itu hanyalah pemandangan. Apabila kita melihat, syukuri, alhamdulillah kita dikasih lihat. Nah, apabila kita belum melihat, syukuri juga, berarti kita itu tidak terlena lagi dengan sekeliling. Kita hanya fokus ke depan, hanya fokus pada tujuan, tidak lagi tergoda. Nah, jadi melihat atau tidak melihat, merasa atau tidak merasa, itu sebenarnya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi nggak ada yang dibilang, wah DN saya gagal, saya nggak merasakan apa-apa. Jangan, justru itu yang baik, karena nggak ada godaan, nggak ada ujian dalam perjalanan. Coba seandainya kita itu, mental kita, niat kita belum lurus, dibuka sama Allah, dikasih dia pemandangan yang indah-indah, yang membuat kita takjub, akhirnya kita terlena di situ, lupa awalnya, lalai dari Allah, akhirnya sadar Allahnya lepas. Ya di situ aja udah perjalanan, nggak ada lagi perjalanan. Jadi coba untuk teman-teman semua, apapun yang kita dapatkan dalam ber-DN, apapun yang kita rasakan, jangan diam, berbagilah. Berbagi pada teman-teman yang lain, saling sharing, biar kita tahu saya ini udah benar apa salah, kalau saya salah di mana salah saya. Jadi semoga nanti teman-teman saling mengingatkan, teman-teman juga saling membimbing kita kepada Allah. Sama-sama kita belajar. Saya juga masih belajar, jadi bukan berarti saya ngomong ini saya udah pintar, tidak, ya itu hanya sebatas yang saya tahu. Saya berbagi, semoga teman-teman yang lain juga benar-benar pada DN ini serius, sungguh-sungguh. Nah, jadi nggak ada yang kata gagal. Kita ke Allah itu tidak mencari apa-apa, tidak ingin apa-apa, hanya ingin mendekat kepada Allah. Mendekatlah sampai kita itu menyaksikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.